Sedangkan hari kita akan lanjutkan materinya untuk konsep probabilitas. Nah, ada 3 tema atau 3 konsep yang akan saya bahas sama teman-teman di sini, dan sama tekniknya kita akan teknik untuk melihat dari kasus yang sudah dibahas di penelitian yang lain. Ketidakpastian ini biasanya muncul pada saat kita akan merancang sistem cerdas yang dimana adanya informasi yang kurang memadai di sini. Nah, ketidakpastian ini memang bisa berefek negatif karena sistem cerdas kita itu mungkin mengarahkan pada satu keputusan yang buruk, ataupun bisa juga informasi ini menghalangi kita pada penemuan solusi yang tepat berdasarkan dari pengetahuan tersebut. Sehingga di sini kita butuh satu alat namanya itu probabilitas. Jadi kita harus melihat kemungkinannya itu seperti apa. Apakah lebih dekat ke iya atau lebih dekat ke tidak. Nah, ini banyak sekali metodenya yang bisa digunakan. Salah satunya ada Chaitin-Lee factor, terus juga ada teorema Bayes, dan ada juga Bayesian network. Kita akan bahas satu persatu. Pertama itu tentang Chaitin-Lee factor. Nah, Chaitin-Lee factor ini cukup sederhana, teman-teman. Di sini kita akan menghitung derajat kepercayaan tentang suatu hal berdasarkan penilaian dari seorang pakar. Jadi biasanya pakar itu sudah memiliki nilai belief dan disbelief. Jadi nilai percaya dan nilai tidak percaya terhadap satu gejala atau satu indikator yang mengarah pada satu kejadian tertentu. Jadi kalau ada satu fakta, terus ini tuh atau ada beberapa fakta, contohnya ada 3 fakta yang nanti mengarah pada kesimpulan tertentu gitu ya. Nanti si pakar ini dia akan memberikan penilaian berapa persen dia percaya fakta ini bisa mengarahkan kita pada kesimpulan tersebut. Contohnya kalau untuk menyatakan sakit lambung itu ada 3 gejala, maka nanti si pakar itu akan memiliki berapa persen kepercayaan dia gejala ini bisa benar sebagai sakit lambung. Terus berapa persen ketidakpercayaan dia pada tiap-tiap gejala ini yang nanti akan memberikan satu kesimpulan penyakit lambung tersebut. Jadi nanti di sini ada nilai belief dan nilai disbelief seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan nilai CF-nya, tingkat keyakinannya itu kalau kita sudah mendapatkan informasi dari si pakar. Jadi yang menentukan nilai koefisien CF-nya ini, gitu ya, nilai-nilai CF-nya ini itu kita dapatkan dari si pakarnya tersebut. Jadi kita tetap di sini membutuhkan peranan dari seorang pakar untuk bisa mendapatkan informasi tentang berapa persen tingkat percaya gejala tersebut adalah benar yang mengarahkan pada contohnya kerusakan atau pada masalah atau pada penyakit yang kita bahas tersebut. Jadi di sini prosesnya kita nanti akan memilih dulu bobot gejala. Nah, ini bobot gejala ini yang nanti kita dapatkan dari si pakar. Nanti ada CF rules-nya, kemudian ada CF kombinasinya. Kemudian nanti kita akan menentukan nilai tertinggi dari CF kombinasi, lalu kita akan dapatkan nilai tertinggi dari CF tersebut. Nanti kita akan lihat berapa persen derajat keyakinan kita dari gejala-gejala atau dari fakta-fakta yang ada pada kesimpulan yang kita inginkan. Di sini contoh dari rumus CF-nya. Di sini ada. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai probabilitas dari suatu fakta, nah itu di sini kita harus mendapatkan dulu nilai belief-nya berapa dari setiap fakta-fakta terhadap kemungkinan tersebut, dikurangi dengan nilai disbelief-nya atau nilai yang tidak dipercaya, bahwasanya berapa persen sih kemungkinan gejala ini menuju kepada penyakit tertentu. Jadi nanti nilai iya-nya dikurangi dengan nilai tidaknya. Nah, kasusnya kita bisa buatkan dalam bentuk premis tunggal. Berarti nanti tinggal kita hitungkan saja berapa yang dirasakan oleh user dan dikalikan dengan bobot yang tadi diberikan oleh seorang pakar. Kemudian nanti bisa juga kita gabungkan dari beberapa yang ada ini untuk mendapatkan nilai maksimum ataupun nilai minimum. Jadi kalau maksimum itu jika semuanya, minimum itu jika semuanya, dan kalau maksimum itu juga kita menggunakan rumusnya itu adalah OR. Kemudian nanti bisa dikombin antara satu
gejala dengan gejala yang lainnya. Oke, kita lihat ya, kalau kita lihat rumus agak susah, cuman kalau kita lihat implementasinya biasanya lebih remang-remang dan lebih cerah lah gitu ya. Di sini yang saya contohkan adalah tentang diagnosa penyakit dengan gejala demam menggunakan Citrulline vector. Ini tahun berapa ya? Ini dibuat oleh Daniel dan Gloria. Di sini yang kita lihat ada satu studi kasus pada satu rules ya. Di sini dia menggunakan rules. Jadi teman-teman udah terbiasa kan rules itu ya. Jadi jika demam, nah, jadi ini utamanya itu adalah demam dan ada batuk dan batuknya lebih dari 4 minggu, maka itu adalah TB, tuberkulosis. Ini adalah rules yang ada di dalam CF tersebut. Jadi CF rules-nya ini. Kemudian si pakar akan memberikan nilai CF pada masing-masing gejala. Jadi berapa persen sih menurut pakar demam itu bisa menuju ke tuberkulosis? Pakar itu menyatakan 5%. 5% itu artinya apa gitu kan? Berarti itu setengah yakin lah gitu ya. Jadi sedikit yakin lah. Berarti. Terus batuk, berapa persen batuk ini bisa menuju pada tuberkulosis. Dia juga bilangnya 0,5, berarti setengahnya. Mungkin iya, mungkin tidak. Terus pada saat sekarang batuknya lebih dari 4 minggu, berarti udah 1 bulan batuk tidak selesai-selesai, di sini dia kasih nilai 0,6. Artinya dia sudah lebih yakin dari sekedar demam dan batuk saja. Kalau batuknya udah lebih dari 4 minggu, berarti dia lebih yakin si pasien ini terkena TB. Jadi disinilah gunanya pakar ini, perannya adalah dia memberikan nilai belitnya. Nah, kalau nilai disbelitnya berarti tinggal 1 dikurangi nilai belitnya saja. Jadi nanti nilai kepercayaan itu kan 1. Kalau 1 itu sangat yakin, absolutely lah gitu ya. Nah, mutlaknya gitu. Maka nilai belitnya itu bisa kurang dari 1, berarti nilai disbelitnya tinggal 1 dikurangi dari nilai belitnya tersebut. Nah, sedangkan ini adalah fakta dari user. Jadi user itu nanti ditanyain, apakah Anda demam? Ya, yakin. Wah, yakin kan nilainya 1. Absolut lah gitu ya. Terus, apakah Anda batuk? Yakin, tapi yakinnya tidak seyakin dari demamnya, atau mungkin batuknya hanya sewaktu-waktu saja, 0,8. Apakah batuknya lebih dari 4 minggu? Sedikit yakin, karena saya lupa nggak hitung, ibaratnya kayak gitu, dia ngasih nilai 0,4. Nah, jadi di sini kita membuat sesuatu yang sifatnya kualitatif, di sini kita rubah menjadi angka-angka kuantitatif agar lebih mudah untuk kita hitung. Nah, setelah adanya data nilai CF dari pakar, terus juga ada nilai CF dari fakta-fakta user, nah di sini kita buatkan dia menjadi satu premis tunggal. Premis tunggal itu berarti tinggal kita kalikan dari CF pakar dengan CF user. Nah, dikalikan masing-masing, ini premis tunggalnya ada 3. Ini gejala 1, gejala 2, gejala 3. 1, 2, 3 dikalikan masing-masing, kita dapat nilainya. Kemudian tinggal kita combine saja. Nah, proses combine-nya satu-satu ya. Kita combine dulu gejala 1 dengan gejala 2. Ini combine berarti nilai CF1 yang tadi ditambah dengan CF2 dikali 1 dikurangi CF1. Nah, jadi nanti sebelum ditambahkan, kita kalikan dulu 0,4 ini dengan pengurangan dari 1 dikurangi nilai disbelit dari yang CF1 ini. Nah, kan belit itu, kepercayaan itu 1. Nah, jadi satunya itu dari tingkat kepercayaan itu kalau sangat yakin absolut itu 1. Nah, CF1 itu, gejala batuk itu, tadi nilainya itu adalah 0,5. Nah, berarti sekarang CF2 itu kita kalikan dengan 1 dikurangi 0,5. Berarti ini dikali dengan disbelitnya. Dapatlah nilainya 0,7. Kita simpan sebagai CF lama, kemudian CF lama ini kita combine dengan CF gejala ketiga. Nah, 0,7 ditambah dengan 0,24 itu dari CF 1.3, nah, dikali dengan disbelit dari CF yang lama. 1 dikurangi 0,7, dapatlah 0,772. Terus kita tinggal kombinasikan, tinggal kita rubah dia dalam bentuk persentase. 0,772 itu berarti 77,2%. Nah, di sini dia mengalami
TB gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi dari tingkat keyakinan yang diberikan user dengan menggunakan Chiltern Detector, kita bisa melakukan perhitungan berapa persen kemungkinan dia tuh menuju ke penyakit tersebut. Nah, karena tadi ada 3 gejala dari rulesnya ya, rulesnya ini, terus rulesnya ini rulesnya, kemudian rules ini diberikan bobot oleh si pakar. Nah, terus juga nanti si usernya dikasih pertanyaan sama kita, berapa persen sih keyakinan si usernya. Nah, lalu kita bikin suatu perhitungan dari tingkat kepercayaan pakar dengan tingkat kepercayaan user menggunakan Chiltern Detector, sehingga didapatlah user ini itu 77,2% itu tuberkulosis. Seperti itu. Cukup sederhana ya teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan penemuan-penemuan kasus di lapangannya seperti apa.